Oke, teman-teman, kembali lagi sama kami ya. Kami ini mau ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Tentang apapun deh. Kita mau bahas sana sini, mau ngobrol soal apa itu, apa ini ya kan. Tentunya juga bersama dengan Den Hasan. Halo. Oke. Den Hasan baru sibuk apa ini Den Hasan ini? Saat ini sedang sibuk untuk progres tahun depan, menyusun program tahun ke depan lah ini. Oh, sangat-sangat ini ya. Sangat menyiapkan banget ya Ya untuk enggak, maksudnya untuk karya, untuk karya. untuk program komunitas gitu. Oh. Kalau untuk pribadi ya segini-gini aja. Saking sibuknya menyiapkan apa karya ya, jadi untuk persiapan diri sendiri malah nggak ada ini, malah mengikuti arus gitu ya, mengikuti takdir gitu ya, Iya, sejalannya gitu. sejalannya karena eh, ya hidup itu kan ya cukup makan, minum, rokok gitu. Tapi Keluarga. ya keluarga. Nah, tapi kan kalau karya ini kan yang akan menentukan hidup kita gitu. Jadi kalau kita memikirkan hidup, belum tentu kita memikirkan karya, betul nggak sih? Oh, iya. Tapi kalau kita memikirkan karya, Sudah pasti memikirkan kehidupan. gitu, pasti kehidupan akan terbawa dalam. Karena secara nggak langsung juga kita akan memikirkan bagaimana biar karyanya ini hidup gitu ya. Ya, setiap karya pasti memiliki kehidupannya masing-masing. Maka kalau saya pribadi sih selama ini nunut urep dengan karya gitu. Nunut nunut hidup dengan karya. Ya, karena ya sejak kehidupan manusia itu kan sebetulnya titik baliknya kan setelah menikah ya sebetulnya ya. Dikatakan hidup yang sesungguhnya itu. Oh gitu ya. Ya bagiku mas, udah masuk ke level baru dalam kehidupan ya, gitu menurutku itu. Nah, pada level itu malah justru saya tidak bekerja di formal atau informal gitu. Lebih saya lebih pengen mengasah kembali apa yang dulu saya geluti, yang sempat misal saya sempat ngajar atau sempat kerja dengan orang. Setelah menikah justru malah oke lah, saya stop jadi guru, saya stop kerja di sekolahan. Saya ingin apa yang saya geluti, apa yang saya inginkan, saya sungguh-sungguh dalam bidang itu gitu loh. Tapi itu tentunya keputusan yang sangat berat ya, maksudnya Ya keputusan yang sangat 180 derajat itu ya, berbalik ya. Sangat tolol. Enggak, padahal kayak gini, kebanyakan orang-orang ya di sana lah, itu kan mulai menata dan menyiapkan kehidupan tuh, ini loh aku harus, ini aku menikah, setelah menikah aku harus kayak gini. Tapi kalau di Nesan justru malah sudah begitu, terus kemudian menikah dibalik ya. Karena saya sudah menghitung sebetulnya, menghitung ketika saya seperti kebanyakan manusia pada umumnya, misal bekerja di informal atau di formal. Pertama saya orangnya malas. Yang kedua saya pasti akan kalah. Saya pastikan akan kalah bersaing, kalah kompetensi dengan banyak hal. Misal mendaftar kepada satu bidang itu harus menguasai bidang yang lain, enggak sih? Ya. Bener nggak sih? Maksudnya di Indonesia gitu loh. Misal saya mendaftar sebagai guru misal, tapi di situ harus bisa administrasi, bisa ngedit video, bisa ngedit foto dan sebagainya. Bisa ngomong juga. Nah itu memang tugasnya sebetulnya. Tapi saya pikir wah ini pasti saya akan kalah kan begitu. Saya tidak kuat bertarung di situ gitu. Saya tidak mencoba untuk mendiskreditkan atau mengecilkan pekerjaan itu, tapi
saya sudah pasti kalah. Maka iya. teman-teman, saya membuat ruang yang berbeda, mencari ruang yang berbeda. Nah, saya menemukan karena saya dulu teater ya. Teater ya, Dan ya? Ya alhamdulillah saya teater dulu di MA, saya di Sang Teja, Sanggar Teater Remaja. Waktu itu sekolah saya di Masa Geluda tahunan. Geluda tahunan. Ya, saya ikut Sang Teja. Kemudian di kampus, mampir di kampus sih ya. Mampir di kampus. Karena kan sampai sekarang saya belum lulus gitu loh. Ini 2024. 2024. Saya 2025 ini. Oh ya, 2025. Ya. Saya masuk di 2007. 2007. Wow. Nah, sampai ada harapan lagi saya masuk lagi 2021. Dan sampai sekarang kayaknya kok untuk kata-kata lulus kok belum berjodoh begitu. Maka kan ini mungkin kan ya, mungkin gambaran reinkarnasi yang gagal ya. Nah, itu yang ini nggak perlu dicontoh. Nggak perlu dicontoh ya. Tapi dari aktivitas saya suka teater, suka dunia panggung, mempelajari kedisiplinannya di teater. Nah, ini kayaknya ruang yang pas dan ruang yang tepat bagi saya di kehidupan mendatang begitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya ekosistem itu yang akhirnya saya bisa mengeksplorasi karya saya dan juga bisa mendapatkan rezeki dari situ gitu. Iya, betul. Dari dongeng lah kan gitu, atau dari mana gitu sih sebetulnya. Tapi kalau dari Denesan sendiri dalam menemukan ide kreatif dongeng wayang kali itu dari mana ya kalau boleh tahu ya? Nah, saya memulai dongeng itu 2015 sebetulnya. 2015. Ya sebelumnya sih saya sudah mendongeng tapi tidak belum dikatakan profesional, masih sekedar ada acaranya teman, saya memberanikan diri untuk mendongeng, atau sekedar untuk memancing anak-anak di sanggar, di taman bacaan saya. Ketika anak-anak datang supaya dia tertarik dengan buku, saya buka dengan dongeng begitu. Nah, tapi dari 2015 kemudian saya memberanikan diri untuk go public lah, katakan. Saya memperkenalkan diri saya sebagai pendongeng. Itu di 2015 sampai 2025 ini ya, sampai sekarang. Nah, dari situ saya awalnya menggunakan banyak media, boneka tangan, boneka jari, wayang itu masih wayang-wayang yang banyak lah. Jadi saya bikin banyak karakter sama teman-teman, sampai kemudian di 2016 saya ketemu saya bikin acara yang sama Kang Roni namanya. Kang Roni Lantang. Itu bikin balada gedung. Kegiatannya di sungai. Dan itu kita mulai dari 2014 sebetulnya. Sebelum saya 2014, 2015, 2016 itulah Kang Roni memiliki ide mematerialkan konsep-konsep sungai ke dalam dongeng. Nah, Kang Roni punya ide membuat wayang kali yang karakternya dari ekosistem di sungai. Ekosistem di sungai. Ini sungai-sungai lokal ya. Nah, ya waktu itu yang melukis sampai menjadikan wayang pertama itu Kang Budi Karya. Oh, Pak Budi Karya. Pak Budi Karya. Itu volume wayang kali volume pertama lah, artinya edisi pertama. Jadi ada beberapa kali volume ya? Ada ya. Ini proses penciptaan itu ya, wayang kali itu. Ya, ini yang kedua sebetulnya. Oh, kedua. Ini kedua. Ini 2025 ini sih saya pengen juga tadi ngomong progres setahun ini juga pengen ada pengembangan wayang kali. Kalau hari ini desain grafis, pengen tak bikin lebih manual lagi ke bahan kulit lah gitu, atau kalau nggak kulit ya kayu gitu.
Jadi lebih ini ya. Dan kalau sebelumnya pakai bahan apa itu? Kalau ini kan kalau dulu pas Kang Budi Karya bikin pakai ini apa ini apa kertas yang tebal apa namanya tuh? Kertas yang tebal itu Duplek, duplek. kertas duplek tebal itu dilukis manual. Oh, Kemudian yang volume 2 ini itu yang membuat Mas Gatot. Mas Gatot Ya, di Gatot. Jogja ya sekarang ya. Nah, sekarang di sini. Oh, udah kembali ke Jepara ya. Jepara, dia sudah punya istri, katanya istrinya sudah mau melahirkan juga. Oh, Nah, itu kami mendesain ada sekitar 15-an lah, 15 sampai 15 karakter. iya, katanya 15 atau 20 gitu karakter. Nah, itu desain grafis. Nah, pengaplikasiannya pakai mika, pakai kertas, pakai apapun bisa sebetulnya. Iya, iya. Karena itu sifatnya semi permanen, karena kami setelah dongeng biasanya kan dipinjam anak-anak rusak, kita bikin lagi supaya mempermudah untuk apa namanya pengerjaannya gitu. Tapi nggak ada niatan untuk ini ya, dan bikin apa namanya dongeng wayang kali ini jadi media digital gitu, nggak ada niatan ke arah sana ya? Niatan sih punya gitu kan. Ini mumpung mungkin nanti yang ada yang banyak yang nonton ya. Kalau ada yang teman-teman yang pingin collab terhadap ini semuanya lah di disiplin kesenian lah, misal desain grafis atau mungkin bikin pertunjukan wayang kali tapi dengan media orang ya, itu kami terbuka sebetulnya. Jadi saya harapannya sih bisa menjadi multidisiplin ya, dalam dunia pertunjukan ya. Jadi nanti ada wayang kali pakai dongeng ini, bisa jadi menjadi bentuk tarian, wayang kali bentuknya tarian, atau bentuknya komik, atau storyboard, atau bisa jadi menjadi kartu mainan anak-anak untuk mengenalkan ekologi. Nah, ini kan sebetulnya rentetannya masih panjang gitu. Maka dari 2016 pertama kali diciptakan sampai sekarang ini masih terbatas pada pertunjukan verbal gitu. Belum ada sinema atau apa, belum ada ya. itu. Maka ini sebetulnya greget pengen harus ada inovasi. Tapi mungkin ini juga Dan, mungkin penonton yang melihat itu nanti juga bakal ini ya, meraba-raba ya kalau pengen collab. Maksudnya selama ini tuh wayang kali ini yang menikmati tuh di kalangan siapa aja sih Dan? Ya, kalau dongeng sebetulnya kan di range usia berapa kayak gitu? Nggak ada range usia ya sebetulnya ya, karena saya yakin setiap manusia itu suka mendengarkan cerita orang gitu ya kan. Maksudnya kan kita mau cerita tinggal kekasih ya. Maksudnya tinggal temanya. Oh, tinggal temanya. Ya gitu. Kalau anak-anak temanya kayak gini, yang diangkat kayak gini, bahasanya kayak gini gitu. Karena kan wayang kali kan pernah juga pentas misal di apa namanya, alun-alun, pernah di alun-alun itu kan umum gitu, umum nggak. Jadi pernah juga ya di sekolahan, di TK ya, pernah juga di taman bacaan, itu kan juga ada orang tua. Jadi berarti emang ini bisa dinikmati oleh siapapun aja gitu ya. Ya kan. Kalau semisal orang tua pun dia juga nanti bisa menularkan ke anaknya ya, mungkin ya. Harapannya kan wayang kali menjadi apa ya? Menjadi inspirasi siapapun yang melihatnya, kemudian tidak melihat kesusahannya tapi melihat kemudahannya. Oh, dongeng anggere ngono ya. Nah, gitu loh. Aku ya iso. Aku ya iso. Nah, akhirnya kan semua orang akan mendongeng gitu. Dan tujuannya kan sebetulnya kalau wayang kali itu ngomong soal ekologi ya, ngomong soal ekosistem di sungai kan gitu. Nah, ini kan tidak hanya anak-anak, justru malah betul. Justru memang harus punya impact terhadap orang tua, karena orang tua juga yang akan
menasihati anaknya dan sebagainya. Karena juga dari karakter atau tokoh yang ada di wayang kali ini juga mungkin banyak kalangan orang-orang dewasa yang juga baru tahu, oh ternyata hewan ini ada di sungai. Nah, kayak iya. apa Lingsang. Ya itu kan juga saya juga baru tahu gitu. Ya. Jadi nggak hanya soal ikan, nggak hanya belut, nggak hanya bulus, tapi juga ada itu tadi ya kan. Ada lingsang, ada banyak lah. Tapi ada informasi kayak dulu itu ternyata Denasang pernah dapat rekor muri gitu ya. Tahun berapa ya, Den? 2017. Tapi itu tidak bersama wayang kali. Saya menggunakan media lain karena memang dongeng dan karena waktu itu memang bertepatan dengan hari jadinya Jepara, jadi saya membawa 10 cerita daerah yang ada dari Jepara. Jadi nggak menggunakan ini ya? Menggunakan media wayang tapi tidak bukan wayang kali ini ya. Gitu. Atau mungkin di tahun 2025 ini pengen mencoba menembus rekor muri itu lagi mungkin. Enggak sih. Ya kan kita nggak tahu. Siapa tahu ya kan nanti di bulan April dalam rangka hari jadi Jepara juga. Ya, kalau ada orang yang biayai oke saja. Oke saja. Tapi kalau kami yang atau saya sendiri yang harus mengupayakan itu kayaknya enggak deh, karena dulu juga bukan dari tim saya yang mengupayakan, ada dari orang lain, ada dari pihak sponsor yang membiayai itu. Keinginan kami kan waktu itu cuma ingin mendongeng keliling Jepara begitu. Ada sekitar 195 desa waktu 195 targetku desa. 105. Targetku waktu itu kayak gitu. Nah, oleh salah satu pihak sponsor itu gimana kalau angkanya itu disesuaikan dengan hari jadi Jepara supaya bisa masuk rekor muri. Saat itu berarti 400 berapa? 68. 468. Ya. Dalam waktu 21 hari. 21 hari. Ya karena waktu itu kan ngambilnya 10 cerita, 21 hari, 468 lokasi. 468 lokasi. Ya, 10 cerita saya ambilkan 10 Aprilnya gitu loh. 21 hari saya ambilkan dari Kartini gitu. 468 karena hari jadinya kayak gitu. Sangat visioner banget ya. Ya waktu itu iseng-iseng aja. Iseng-iseng tapi berhadiah. Iseng-iseng yang ditanggapi serius oleh orang lain gitu loh. Jadi saya malah mungkin ini yang nonton juga nanti ada yang mau menanggapi lagi, Den. Ya kan kita nggak tahu ya. Tapi jika ada nih, Den, Denasang siap nggak ini kira-kira? Kayaknya enggak. Maksudnya lebih baik misal dari nominal kan rekor muri kan nggak seperti yang kita bayangkan, maksudnya dulu kan kita membayangkan kalau rekor muri itu pasti kita yang dapat hadiah kan, karena itu prestasi atau enggak sih? Saya nggak ngerti gitu. Setelah ngerti ternyata kita yang harus bayar ke mereka untuk dicatatkan sebagai pencetak rekor itu gitu, harus kita bayar sekian gitu. Tapi itu berapa, Den? Lupa ya. Atau harus saya enggak, maksudnya saya enggak ngurus, enggak ngurusin itu kan. Ada yang biayain, yang penting kan kita menjalankan itu, makan, rokok, bensin, mobil semua di backup, kita tinggal keliling gitu. Waktu itu ada sekitar 7 orang lah yang di menjadi tim belakang tim itu ya. Mulai yang ngupir, yang mencarikan lokasi dan sebagainya. 21 hari, mobilisasinya sangat-sangat ini ya. Ya, kami sudah capek, hamil 1 bulan itu kita sudah petakan. Nah, mungkin malah hamil 2 bulan sudah kita petakan. Mulai dari proses pendaftaran, kemudian kita mengkurasi mana yang sejalur, mana yang enggak, langsung di 1 bulan itu kita sudah sebar jadwalnya ke tuan rumah. Nah, sudah kita jalankan di hari H. Jadi
Jadi kalau satu kecamatan kita langsung misal stay di kecamatan Kalinyamatan, kita stay di situ berapa hari, kemudian berapa hari. Berarti memaksimalkan di Ya, satu daerah situ dulu ya. Enggak langsung. Enggak karena harus. kan perjalanan yang memakan waktu kan perjalanan. Ya, betul. Sebetulnya dongengnya itu cukup singkat. Paling 15 menit lah dongeng itu. Iya. Ya, perjalanannya juga ada yang 15 menit, ada yang setengah jam kan gitu. Dan kita maksimalkan. Padahal kan kalau kita targetnya sekolah aja kan jam 1 sudah pada pulang kan gitu. Betul ya. Makanya targetnya ada yang sekolahan, ada yang kelompok masyarakat, komunitas, pengajian, jadi perkantoran. Jadi emang semua lini ya, maksudnya perkumpulan ini semua ya. Iya, karena kalau sekolahan saja nggak bisa, karena satu hari itu kami itu targetnya satu hari itu 22 atau 23 lokasi. 23 lokasi. Itu dari jam 7 sampai jam berapa jam 8 jam 9 lah. Nah, itu harus kita, makanya pas waktu melakukan pendaftaran itu ada sekitar 700 lembaga sekolah yang daftar. Yang kita terima hampir 2 kali targetnya ya. Ya, kita terima cuma separuhnya kelihatannya. Yang sekitar 300-an lah yang kita terima, yang selebihnya komunitas dan itu ya. Ini lembaga-lembaga di masyarakat ya. Bahkan kita ngisi di resto, di apa gitu. Juga ada ya. Sampingan gitu. Kan kita nggak menarik biaya sama sekali kan itu kan. Iya. Tapi alhamdulillah ya dari pihak sekolahan apa itu ya ada yang ngasih, ada yang apa, tetap kita nggak nolak kalau. setiap pulang apa namanya malam kayak gini aja, misal jam 8 jam 9 itu satu mobil itu penuh dengan makanan. Itu pasti kita bagi-bagikan, ada yang kita kasihkan ke pesantren, kemana gitu. Itu dari ini ya, dari lembaga-lembaga tadi ya. Iya, karena banget kalau dimakan nggak habis itu. Jadi responnya saat itu emang positif ya, Den ya? Iya, positif karena waktu itu memang belum pernah ada. Belum pernah ada. Gerakan baru ya. Dan itu ya ya kalau bagi saya sih itu promosi yang dibiayai juga ya. Artinya kan saya dari situ kemudian dikenal di Jepara kan itu. Karena iya juga ya. Sebelumnya misal 2015, 2016 saya kan sering dongengnya di Purwokerto, di Nganjuk, di Madiun. Lebih banyak di luar kota ya. 2017 baru turun menginjak tanah kelahiran lagi ya. Maksudnya baru kenal, Jepara ada pendongeng gitu. Akhirnya banyak muncul sekarang pendongeng gitu sih. Iya, betul. Mungkin kayak gitu aja, Den. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Sesi kali ini ya, Den ya. Sangat luar biasa ya, sangat visioner, sangat menginspirasi tentunya ya dari Denasan ini. Kita doakan juga biar Denasan programnya di tahun 2025 ini bisa berjalan ya. Dan juga satu lagi kita doakan biar Denasan ini bisa cepat rampung kuliahannya ya. Yang kalau nggak rampung minimal satu ada yang rampung lah, buku dongeng. Ini juga ini ya, mempersiapkan buku dongeng itu ya. Sudah saya kasihkan ke salah satu ya kurator ya. Itu. Dan ada satu lagi yang memang proyeknya dongeng bergambar. Jadi 2 proyek. Insya Allah itu kan sudah angan-angan saya sudah dulu tapi nggak terrealisasi. Ya gitu ya, kita doakan aja buat Denasan biar kedepannya bisa semua mimpi-mimpinya bisa terwujud ya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita akhiri. Dadah, sampai jumpa lagi.